Kajian hati, tenangkan hatimu. Bunda. Oke Bunda, sekarang saya ingin memilih satu jamaah Ustadz untuk Boleh. bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani. Alhamdulillah hari ini dikasih kesempatan untuk sedikit curhat dan bertanya ya. Saya single parent, sudah ini tahun ke-11. Almarhum meninggal 2014, meninggalkan 6 anak. Waktu itu saya baru lahiran 2 minggu dengan banyak hutang dan lain-lain. Tapi alhamdulillah saya survive karena saya punya ayah dan mama. Ayah waktu itu garda terdepan saya, beliau yang bilang jangan takut, ada gue sama Allah, dia bilang gitu. Dan saya menjalani hidup selama 6 tahun dengan doa ayah mama itu baik-baik aja sampai ayah dan mama meninggal di hari yang sama. Jadi ayah pagi, mama sore. Waktu itu saya tuh udah gak bisa nangis, 6 tahun waktu masih ada ayah itu berat. Kenapa? Karena mertua saya tuh ini sebenarnya saya nggak mau ya karena ini aib, tapi ada 2 ganjalan berat yang terus menerus ini ya. Latar belakangnya adalah memang saya tidak pernah disetujui sama keluarga mertua ya. Tapi sempat pisah juga, tapi karena kodarnya kami berjodoh, kami diputuskan oleh maut gitu kan. Tapi ketika almarhum meninggal, keluarga almarhum tuh kayak bukan lepas tangan sih. Sebenarnya mereka menawarkan, sini kita bantu tapi anak-anak sama kita. Pernah ada kejadian kan warisan itu ya dipegang sama mereka, ya kan. Mereka sebelumnya merubuhkan rumah kita, rumah saya yang almarhum bangun tanpa izin untuk didirikan 2 kontrakan. Dengan adali itu untuk anak-anak. Meskipun diberikan ke anak-anak dengan nominal yang ya kalau saya sih terima aja lah gitu loh. Sampai satu ketika dia bilang, kamu jangan ngarepin uang kontrakan karena mau dipakai buat sertifikat. Si ibu bilang itu punya dia. Dan dia bilang saya serakah karena saya tidak memberikan haknya dia di rumah yang saya tempati. Sedangkan rumah yang saya tempati itu sebagian dari harta anak ayah saya gitu kan. Terus ketika kejadian itu terjadi, ketika anak saya minta hak warisnya, terus neneknya ngomong macam-macam, saya memutuskan untuk tidak ke rumah mereka. Nah, tapi saya tidak melarang anak-anak untuk ke rumah neneknya. Sok silakan, itu nenek kalian. Tapi setiap kali mereka ke sana, mereka selalu diracuni. Akhirnya mereka memilih untuk tidak. Nah, kebetulan insya Allah anak saya yang pertama mau menikah. Dan dia kan yang menghadapi neneknya. Dia memutuskan untuk tidak memberitahu om-omnya. Ini kan adiknya kan laki-laki semua bisa ya jadi wali. Yang ingin saya tanyakan itu pertama, apakah gimana ya hukumnya saya tidak memberitahukan mereka tentang anak-anak pernikahan kakak terutama ya. Sama yang tadi warisan, apakah saya salah kalau saya tidak menanyakan itu gitu. Bunda, satu, warisan itu adalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah kembali kepada Allah. Maka hartanya kembali kepada siapa? Kepada Allah. Kemudian oleh Allah diturunkan dalam bentuk hukum waris. Udah ada hitung-hitungannya. Mohon maaf, kembalikan aturan waris sebagaimana aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak pasti punya jatah. Anak laki-laki sekian, anak perempuan sekian, ada aturannya, tergantung jumlahnya nanti. Ya, ada yang setengah, ada yang 1/4, nanti dihitung sesuai dengan hitungannya. Istri dapat, ada yang 1/8, ada yang 1/4. Kalau istri itu punya anak berapa, kalau istri itu tidak punya anak berapa, itu ada hitung-hitungannya. Orang tua juga dapat, saudara juga dapat, hitung-hitungannya. Tapi nanti ada asobahnya, ada sisanya, ada yang termahjub, ada yang terhalangnya, itu ada aturannya. Maka setiap urusan waris kembalikan kepada hukumnya.
Bunda bisa konsultasi dengan Ustadz biar nanti bisa lebih detail. Sudah ya? Di tahun pertama itu sudah ada hitungan. Sudah ketemu? Tapi mereka bilang selama anak-anak masih kecil karena memang anak-anak semua di bawah umur dikuasai. Dikembalikan dulu kepada. Ya, dan saya diharuskan menandatangani surat untuk tidak menuntut sepeser pun. Dan saya tanda tangani karena saya percaya Allah tuh nggak tidur. Oke, iya. Ini kan berarti ada sesuatu yang mohon maaf. Ya tentu keliru dari keluarga besar. Dan jangan khawatir urusan waris. Namanya harta panas. Kalau kita megangnya nggak baik-baik, biasanya justru mencelakai kita. Justru menjatuhkan kita. Boleh jadi habis harta tersebut. Bunda yang dapat waris jangan sombong karena harta waris nggak akan bikin kita kaya. Kalau kita nggak baik mengelolanya. Dan kita yang tidak punya waris juga jangan putus asa. Karena bukan itu sumber satu-satunya rizki untuk kita. Maka Bunda boleh jadi sama Allah dibuka keran rizkinya pada yang lain. Kenapa? Asbabnya, ikhlasnya hati Bunda. Untuk melepas sesuatu yang barangkali belum Allah takdirkan untuk Bunda. Tapi ingat, mengingatkannya itu satu kebaikan buat kita. Orang mau berubah atau tidak bukan tugas kita. Maka Bunda jangan merasa bahwa aku udah ingetin tapi dia gak berubah. Bukan tugas kita. Dakwah itu ada 3. 1 mengajak, 2 menyampaikan, 3 mempengaruhi. Bukan merubah. Orang itu berubah atau tidak tergantung dirinya dan siapa yang mengaturnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bunda jangan merasa terbebani setelah Bunda mengingatkan walaupun dia tidak ada perubahan. Yang penting Bunda ingatkan, sampaikan seperti apa aturannya. Yang kedua, AA boleh enggak menjaga hati untuk tidak menghubungi kembali. Karena khawatir ada sakit hati yang kedua kali. Boleh enggak? Kata siapa? Kenapa jadi jawabannya boleh-boleh banget? Jawabannya boleh dengan syarat. Kebolehannya bukan untuk membencinya, tapi untuk menjaga hati. Bunda kabarin, karena bagaimanapun di sana neneknya, di sana ada pamannya, di sana ada keluarga besarnya. Datang gak datang urusan dia. Urusan kita mah ngasih kabar aja. Khawatirnya Bunda gak ngasih kabar, mereka nyangka macam-macam sama kita. Kan gak ada salahnya ngundang orang, betul gak? Ada salah gak ngabarin orang? Ya paling dicemooh, alah nikah dari mana bab-bab gitu kan. Udah jawab, yang menghina, yang dihina. Siapa yang dapat pahala? Yang dihina, yang menghina. Siapa yang punya dosa? Gak ada ruginya dihina sama orang. Rugi itu kalau kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doain terus keluarga besar. Semoga Allah lembutkan hatinya. Kita gak tahu setelah nonton tayangan ini, semoga ada secacah cahaya yang bisa merubah kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kajian hati, tenangkan hatimu. Oke, jadi di sini saya sudah memiliki sebuah surat yang ditujukan untuk Ustadz Hilman. Saya akan bacakan ya Ustadz ya. Assalamualaikum AA. Perkenalkan, saya I. Jadi beliau memang memberikan inisial saja. Iya, tapi I-nya bukan Ica ya Ustadz ya. Kebetulan sama aja. Izin bercerita A. Kami LDM atau bisa disebut long distance marriage. Saya ibu rumah tangga yang tidak bekerja. Sebulan lalu saya dan suami bertengkar karena suami saya masih sering judi online. Setiap gajian selalu bertengkar karena uang selalu habis gak jelas. Sedangkan di rumah banyak sekali kebutuhan seperti diantaranya membiayai hutang. Setiap saya minta jawabannya, katanya selalu habis uangnya. Dan berujung suami saya tidak memberikan uangnya kepada saya. Singkat cerita, suami saya suruh gadai BPKB kendaraan. Tapi saya tidak mau.
Disitulah suami saya malah mengancam rumah tangga akan hancur dengan mengatakan, jangan harap saya pulang, jangan harap saya kirim uang, urus semua masing-masing, hancur semua sudah dan jangan telepon saya lagi. Saya diam Ustadz, agar amarah saya reda. Tapi beberapa waktu saya lihat postingan, ternyata suami malah selingkuh dengan mantan kekasih yang dulu. Padahal perempuan itu tahu ada kami. Jadi perempuannya tahu Ustadz ada kami. Rasanya marah, kecewa, hancur, dan sudah tidak bisa berbicara apa-apa lagi Ustadz. Saya cuma bisa nangis dan saya cuma bisa memeluk anak-anak saya. Dan sudah 1 bulan ini kami tidak pernah berkomunikasi lagi. Bahkan untuk bertanya tentang anak-anaknya pun tidak ada. Dia juga tidak mengirimkan saya uang. Semua nomor kami diblok termasuk nomor keluarga saya dan juga keluarga suami. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana saya menghadapi permasalahan rumah tangga jarak jauh ini? Apakah saya orang tua yang egois? Kami bermasalah, tapi anak-anak ikut merasakan dampaknya. Baik. Bunda. Iya, Rumah tangga itu memang ya selalu ada aja persoalannya, betul? Ya jangankan jauh. Jangankan jarak jauh. Bunda aja yang deket sama suami ada masalah atau tidak? Dikit apa banyak? Banyak aja atau banyak banget? Banyak banget atau luar biasa? Banyak banget. Maka AA selalu bilang, pandanglah semua masalah itu sebagai cara Allah mencintaimu. Betul? Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila sedang mencintai seorang hamba, maka Allah segerakan ujian kepada hamba tersebut. Dan ingat, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an kasir. Surat Asy-Syura ayat 30. Dan tidak ada satu musibah pun yang menimpa kamu kecuali disebabkan karena ulah tangan perbuatanmu. Kalau melihat apa yang tadi diceritakan, ini sebab awalnya satu, judi online. Judi, hati-hati, judi itu menghancurkan, betul? Judi itu menjerumuskan, betul? Judi itu membinasakan, betul? Yang habis bukan hanya harta kita, tapi boleh jadi yang hancur adalah keluarga kita. Orang berjudi hilang akalnya. Orang berjudi rusak cara pandangnya. Orang berjudi ada yang konslet dengan cara berpikirnya. Ujungnya apa? Memecahkan masalah, jadi nggak clear, jadi nggak bersih. Yang jadi korban siapa? Anak, istri, rumah tangga, betul? Maka jauhi yang haram. Hati-hati dengan yang haram. Yang haram itu menghancurkan. Allah tidak mungkin melarang sesuatu kecuali di balik itu ada sesuatu yang tidak baik. Dan sebaliknya, Allah tidak mungkin memerintahkan sesuatu kecuali di balik perintah itu ada kebaikan. Itu cara pandangnya. Jadi memandang syariat itu, kenapa harus ditunaikan? Karena ada kebaikan. Kenapa yang haram ditinggalkan? Pasti ada keburukan. Judi, mabuk, apalagi tadi ditambah selingkuh. Nauzubillahi min dzalik. Menurut AA, Teteh yang tadi bertanya inisial I, tapi bukan Ica. Ya kan? Inisial I, kalau ada kesempatan datangi suaminya. Mungkin kita tahu di mana kerjanya. Ketika semua kontak sudah tertutup, datangi, selesaikan. Ajak orang tuanya, ajak orang tua kita. Mohon maaf ya, bagi laki-laki jangan mudah engkau bilang bahwa udah pisah aja, udah cerai aja. Jangan,
Sebagaimana engkau mengambil daripada ayah perempuan itu, ketika engkau pun mau mengembalikan, kembalikan kepada siapa? Kembalikan kepada orang tuanya. Kenapa waktu engkau mengambilnya engkau izin sama orang tuanya, tapi engkau ketika pergi meninggalkannya enggak izin sama orang tuanya? Sungguh